Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibawa oleh Saudari Jessita. Perkenalkan, nama saya Jessita Olivia Tricia Barat, NPM 21120111240. Di sini saya beserta kawan saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu tentang tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat yang bukan pertanyaan maupun seruan. Penggunaan tanda titik sendiri yaitu yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya seperti, mereka akan datang pada pertemuan itu, titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya, 1. Titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A titik bahasa Indonesia. 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. B. Bahasa daerah. 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. Yang kedua, 1 titik patokan umum, 1.1 isi karangan, 2.2 tabel, 3.3 grafik. Dengan catatan, 1. Tanda tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, kedudukan bahasa Indonesia yaitu 1. Langsung ke tanda kurung, bahasa nasional Indonesia yang berfungsi A. Alat pemersatu bangsa, B. Identitas nasional. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Contohnya, angka 3 Romawi, A, 3, Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel bagian grafik atau gambar. Contohnya, tabel 1 kondisi kesehatan di Indonesia. Yang kedua baru tabel 1.1 kondisi kesehatan di pedesaan dan perkotaan. Penggunaan tanda titik yang ketiga. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, 02.30.15 jam, yang berarti 2 jam 30 menit 15 detik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Neti. Perkenalkan, nama saya Neti Syotang dengan NPM 21120111178. Selanjutnya yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Mulyono Anton M. 1989. Kembara Bahasa. Jakarta Gramedia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penggunaan 13.000 itu dipisahkan dengan tanda titik, yaitu 13.000. Kemudian, anggaran pembangunan jalan itu mencapai 650 juta. 650 juta juga dipisahkan dengan tanda titik. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, saya lahir pada tahun 2002 di Medan. Pada tahun 2002-nya itu tidak menggunakan tanda titik, serta nomor rekening kita yang tidak menggunakan tanda titik. Yang kedua itu tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Contohnya, judul Bentuk dan Kedaulatan Indonesia tidak menggunakan tanda titik. Kemudian, gambar 3 Sistem Pernapasan Manusia juga tidak menggunakan tanda titik. Kemudian yang ketiga yaitu tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Contohnya,
Yang terhormat Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Gedung Rektorat Lantai 1, Universitas Lampung, juga tidak menggunakan tanda titik. Serta alamat pengirim surat, yaitu Lampung 20 September 2021, tanpa kop surat, juga tidak menggunakan tanda titik. Baik, perkenalkan nama saya Geri Meldarina dengan NPM 21120111242. Kali ini saya bersama rekan saya akan membahas mengenai kegunaan-kegunaan dari tanda baca koma. Namun, sebelum kami membahas lebih lanjut terkait kegunaan tanda baca koma, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan dulu dengan apa sih itu tanda baca koma. Namun, saya yakin bahwasanya teman-teman pasti sudah familiar terhadap tanda baca koma. Jadi, tanda baca koma adalah sebuah tanda baca yang memiliki bentuk mirip dengan tanda petik tunggal. Namun yang membedakannya adalah tanda petik tunggal digunakan di bagian atas teks atau kata, sedangkan tanda koma digunakan pada dasar kata atau teks. Selanjutnya adalah kegunaan dari tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa menemukan di suatu bacaan terdapat beberapa unsur yang berbeda ataupun sama, nah untuk memisahkan antara unsur-unsur itu digunakan tanda baca koma. Contohnya nih, kasur, koma, meja, koma, dan lemari. Jadi unsur-unsur itu dipisahkan oleh sebuah tanda baca yang disebut koma. Next. Kegunaan tanda baca koma yang kedua adalah dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, saya ingin membeli sepatu, koma, tanda kata penghubung, tetapi uang saya belum cukup. Nah, jadi tanda baca koma itu digunakan sebelum kata penghubung. Next. Kegunaan tanda baca koma yang ketiga adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Ingat ya, anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Karena baik hati itu merupakan anak kalimat, sedangkan dia mempunyai banyak teman adalah induk kalimat. Di antara anak kalimat dan induk kalimat diberi tanda koma sebagai pemisahnya. Namun penggunaan tanda baca koma tidak berlaku jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Jadi hanya berlaku jika anak kalimat saja yang mendahului induk kalimat. Lanjut, kegunaan tanda baca koma selanjutnya adalah dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, koma, wajar dia pintar. Selanjutnya, kegunaan tanda baca koma yang selanjutnya adalah tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, koma, tanda petik, kita harus tolong-menolong. Nah, itu juga berlaku jika penempatannya tanda petik dahulu baru ada kata selanjutnya, tetap digunakan tanda koma. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah tanda koma tidak dipakai jika akhiran dari kalimat di dalam tanda petik itu adalah kalimat perintah atau kalimat tanya yang menggunakan tanda baca seru dan tanda baca tanya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Materi selanjutnya, penggunaan tanda koma akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Teguh Muhammad Siotam, NPM 211201152. Penggunaan tanda koma selanjutnya, tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal,
serta D. Nama tempat atau wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Tokyo, Jepang. Lalu, contoh selanjutnya, Jakarta, 21 Mei 2003. Dan contoh yang terakhir, Jalan Flamboyan, Kelurahan Flamboyan, Kecamatan Balai Endah, Bandung. Lalu penggunaan tanda koma selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya itu, Sugono, Dendi, 2009, mahir berbahasa Indonesia dengan benar, Jakarta, 2, Gramedia Pustaka Utama. Penggunaan tanda koma selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau akhir. Contohnya itu, Sultan Takdir Alis Jabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, buka kurung, Jakarta, 2, Pusat Rakyat, 1950, tutup kurung, halaman, 25. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya itu, Sehun Al-Farizi, SH, MH. Kalau seperti contohnya dalam penulisan marga, contohnya saya, Yohanes Teguh Mamahit, Sihotang. Penggunaan tanda koma selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, nak, kapan selesai kuliahmu? Tanda tanya. Contoh selanjutnya, siapa namamu, dik, tanda tanya. Contoh selanjutnya, dia baik sekali, bu. Contoh selanjutnya lagi, oh, begitu, tanda tanya. Contoh selanjutnya, wah, bukan main. Lalu contoh yang terakhirnya, hati-hati, ya, jalannya licin. Penggunaan tanda koma selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya itu 48,2 kg. Dalam rupiah, contohnya 750,00 rupiah. Lalu penggunaan tanda koma selanjutnya, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya itu, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah, Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Contoh yang di atas, bandingkan dengan ini. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Di mana perbandingan dari atas, kalau yang di atas perhatian saudara, ini diberi tanda koma, lalu meneruskan kalimat kami ucapkan terima kasih. Kalau contoh yang di bawah, itu tidak memakai koma, maka pengguna artinya itu bisa berbeda atau salah pengertian. Baik, sekian materi dari saya ya tentang penggunaan tanda koma. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Bintan Tiara Anggreni Silalahi, NPM 21120111438. Di sini saya beserta teman saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan tanda baca titik koma.
Yang pertama, tanda baca titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Dalam artian, penggunaan tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan susunan kalimat yang terdiri atas dua atau lebih klausa yang memiliki hubungan setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, yang pertama, ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma, ibu menulis makalah titik koma, adik membaca cerita pendek. Contoh yang kedua, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih belum pulang. Yang kedua, penggunaan tanda baca titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya seperti syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berwarga negaraan Indonesia, titik koma, yang kedua, berijazah sarjana S1, titik koma, yang ketiga, berbadan sehat, titik koma, dan yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofura Rohidatul Mujadidah dengan NPM 211-2011544. Izinkan saya melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Bintang tentang tanda baca titik koma. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Langsung ke contohnya. Ibu membeli buku, pensil, dan ballpoint. Titik koma baju, celana, dan rok, titik koma anggur, apel, dan jeruk. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa buku, pensil, dan bolpen itu satu kelompok, yaitu alat tulis. Baju, celana, dan rok juga satu kelompok, yaitu pakaian. Anggur, apel, dan jeruk juga satu kelompok, yaitu buah. Jadi di sini mereka disatukan dalam satu kalimat, namun dipisahkan oleh titik koma tadi. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu agenda rapat ini meliputi 1. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma 2. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma, dan 3. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Di sini terlihat ya teman-teman, fungsi dari titik komanya itu adalah untuk memisahkan agenda-agenda pada rapat tersebut. Mungkin sekian dari tanda baca titik dan koma. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dalam slide ini, saya, Linda Pratiwi, NPM 211-2011371, saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 sama seperti tanda baca yang lain. Dia ada beberapa penggunaan dalam pemakaiannya. Yang pertama, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, pada kalimat mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Setelah kata rumah tangga, titik 2 bisa disisipkan, karena pada kalimat mereka memerlukan perabot rumah tangga itu merupakan akhir suatu pernyataan lengkap yang kemudian diikuti pemerincian atau penjelasan. Begitupun dengan contoh yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Di sini tanda titik 2 bisa dipakai setelah kata kemerdekaan. Karena pada kalimat hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, itu merupakan suatu pernyataan lengkap yang kemudian diikuti pemerincian, yaitu hidup atau mati. Pada pemakaian yang kedua, tanda titik 2 tidak bisa dipakai jika perincian atau penjelasan itu adalah pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, pada kalimat, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Dalam kalimat ini, tanda baca titik 2 tidak bisa disisipkan atau tidak bisa dipakai. Karena kalimat ini sudah merupakan perincian atau penjelasan, ataupun pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Begitupun pada contoh yang kedua. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan. Dalam contoh ini, tanda titik 2 juga tidak bisa dipakai karena kalimat ini sudah merupakan perincian atau penjelasan yang sudah mengakhiri pernyataan. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan tentang materi penggunaan tanda baca titik 2.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Valencia dengan NPM 211201112448. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua, titik 2 Ahmad Wijaya, sekretaris, titik 2 Siti Aryani, bendahara, titik 2 Aulia Arimbi. Yang kedua, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Titik 2 di sini diletakkan setelah kata ibu yang menunjukkan pelaku pertama dalam percakapan. Lalu yang kedua, Amir, baik bu. Titik 2 pada contoh yang kedua ini diletakkan setelah kata Amir yang menunjukkan pelaku kedua dalam percakapan tersebut. Yang ketiga, di sini ada tanda titik 2 yang dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh yang pertama ada Horizon 18 nomor 8 garis miring 2008 titik 28. Di sini menunjukkan jilid atau nomor dan halaman. Yang kedua ada surah Al-Baqarah titik 2 sampai 5. Di sini menunjukkan tentang ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan yang ketiga dari pemburu ke terap petik titik 2 antologi cerpen Nusantara. Di sini menunjukkan judul dan anak judul suatu karangan. Yang keempat, pedoman umum pembentukan istilah Jakarta titik 2 pusat bahasa. Di sini menunjukkan nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Siti Holifah dengan MPM 21120112414. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda hubung. Yang pertama, ada tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya adalah, kini ada cara baru untuk mengukur panas. Jadi, ketika kalian menulis dan di pergantian baris kata yang kalian tulis itu terpenggal, kalian bisa menggunakan tanda hubung tersebut. Selanjutnya, ada tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya adalah anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak, dan segala kata yang bisa diulang. Selanjutnya ada tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya adalah berevolusi dan mengukur. Selanjutnya ada tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya ada 09-05-2003 dan ada panitia. Jadi kalau kalian menulis tanggal, bulan, dan tahun dalam angka, kalian harus menggunakan tanda hubung, kecuali bulannya itu kalian menggunakan abjad biasa, itu tidak perlu menggunakan tanda hubung. Terima kasih kepada Saudari Siti Holifah. Izin memperkenalkan diri, saya Michael Brena Suranta Sembiring, NPM 21120111373. Izin untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Siti Holifah tadi. Pada bagian E, tanda hubung juga dipakai untuk merangkai. Contohnya yang pertama, dari kata se, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, ada se-Indonesia dan se-Jawa. Yang kedua ada kata ke, dipakai dengan angka. Contohnya peringkat kedua. Yang ketiga ada angka dengan an. Contohnya kami ambil yaitu tahun 1950-an. Yang keempat ada kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya ada hari H dan ada ber-KTP. Kelima, kata dengan kata ganti Tuhan. Contoh ciptaannya. Jadi pada kata ganti Tuhan ini, katanya itu huruf N-nya dipakai dengan huruf kapital. Keenam ada huruf dan angka. Contohnya D3, S1, S2. Yang dimana pada sebelum angka tersebut ditambahi dengan garis strip. Yang ketujuh ada ganti nama ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Pada bagian F, tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing.
Contohnya, dalam bahasa daerah kami mengambil disowani, atau dalam bahasa Jawanya didatangi. Yang kedua, dalam bahasa asingnya miracle. Pada bagian G, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contohnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Yang kedua, ada akhiran isasi pada kata betonisasi. Sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.